Jangan lupa di subscribe ya guys, tekan tombol loncengnya untuk menyalakan notif. Selamat malam Sobat Dalang dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya Febrina bersama dua narasumber kita hari ini. Saya panggil siapa ini? Mas? Pak? Yudi. Oh, Mas Yudi. Oke, Mas Yudi dan Mas Taufan. Yeah. Mas Yudi di sini selaku advokat atau bisa dibilang lawyer, dan Mas Taufan sebagai apa nih Mas Taufan? Mas Taufan sangat banyak nih, jadi saya bingung nih. Ya, saya praktisi hukum. Oke, sebagai praktisi hukum tapi dalam kita berbicara dalam bisnis aja ya dengan Mas Taufan ya, untuk malam hari ini. Siap. Jadi mungkin yang ingin bertanya, saya kembali mengingatkan buat kalian yang mungkin sebelumnya sudah pernah menonton podcast saya bersama Mas Taufan dan kemarin mungkin belum sempat bertanya, silahkan mengetik pertanyaan di live Instagram yang kalian sedang tonton sekarang, di live Instagram Kopi Dalang dan live Facebook Kopi Dalang. Dan hari ini di malam yang indah ini saya sangat semangat sekali loh kedatangan dua narasumber ini karena cukup menarik tema kita malam hari ini ya. Ini tentang bagaimana apa Mas hukum tentang dua hal yang berbeda, yaitu hukum dan bisnis. Ya. Mungkin Mas Taufan bisa memberitahu tema kita malam hari ini. Jadi sebelum kita memasuki tema untuk malam ini kita memang pertama launching untuk bengkel hukum yang akan kita adakan setiap Jumat. Oke, jadi memang saya sengaja dimancing Mas Taufan biar Mas Taufan yang ngomong, karena kalau saya yang ngomong kayaknya kurang greget ya. Jadi biar Mas Taufan aja ngomong bahwa memang setiap hari Jumat secara terus menerus ya Mas ya, insya Allah ya akan memang kita buka bengkel hukum di mana teman-teman mungkin ada pertanyaan seputar hukum, baik hukum dan bisnis terutama ya. Mungkin ingin konsultasi perihal hukum di tempat kerjanya atau sedang ingin memulai bisnis, bisa ikut gabung di kita di setiap hari Jumat jam 8 ya Mas ya. Jam 8 hingga hingga capek. Jangan hingga selesai, hingga capek. Ya, dan buat kalian yang mungkin di rumah ingin bertanya langsung juga, sekarang kita tunggu untuk bergabung dengan kita malam hari ini di Kopi Dalang. Dan buat kalian yang belum tahu Kopi Dalang di mana, Kopi Dalang ada di Tanjakan Sumberjo dekat Maksi. Oke, mungkin kita mulai aja ya Mas ya. Silakan. Kita mulai aja. Mungkin untuk pertanyaan pertama kepada narasumber kita yang baru kali ya. Ya, jadi kan malam ini kita membahas tentang problematika hukum bisnis di masa pandemi. Jadi banyak problem yang kita hadapin saat masa pandemi seperti ini, ya kan. Salah satunya adalah yang sangat banyak adalah PHK. Iya, benar. PHK ya, nanti kita akan tanya sama pakarnya, pakarnya Mas Yudi, bagaimana sih jalurnya untuk sebuah perusahaan memphk karyawannya, undang-undang ketenaga kerjaannya seperti apa, teknisnya seperti apa, nanti akan kita tanyakan kepada Mas Yudi. Ya. Oke, kita mulai aja Mas Yudi. Silakan. Atau kita mau ngopi dulu? Kita mulai aja. Oke. Tadi sudah sempat sedikit dibahas oleh Mas Taufan tentang PHK. Memang di saat pandemi ini banyak sekali terjadi PHK di mana saja, baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan yang ternama. Dan sebelumnya mungkin kita harus tahu dulu pengertian PHK dan karyawan yang dirumahkan. Karena mungkin masih ada teman-teman yang agak apa sih bedanya di PHK sama dirumahkan, walaupun PHK jelas-jelas memutuskan kontrak ya, pemberhentian kontrak, tapi kalau dirumahkan tetap ada kontrak. Tapi kan kita belum tahu sih apa sih sebenarnya perbedaan dasarnya, dan pasti ada standar perbedaannya. Boleh dijelaskan, silahkan Mas Yudi. Ya, terima kasih. Ya. Jadi gini, mungkin untuk PHK itu sendiri adalah pengertiannya, singkatnya adalah pengakhiran hak dan kewajiban antara si pekerja dengan si pengusaha. Jadi hak dan kewajibannya kedua belah itu berakhir. Simpelnya seperti itu. Lalu kemudian kalau misalkan dirumahkan itu biasanya kondisi tertentu yang dialami oleh perusahaan, mungkin dia untuk efisiensi sementara waktu, tapi dia masih mendapatkan biasanya dari perusahaan itu masih memberikan insentif untuk karyawannya itu seperti itu. Tapi statusnya masih tetap pegawai, mungkin gajinya tidak full atau seperti apa. Itu biasanya itu yang terjadi adalah kesepakatan di antara pekerja dengan si pengusaha. Oh gitu. Berarti memang ada kesepakatan bahwa untuk PHK kamu diberhentikan, dan untuk dirumahkan mungkin tetap saya berikan hak dan
hak kamu, tapi memang tidak mungkin seperti mungkin tidak full tidak ya. seperti Tapi itu ketika kembali masuk. lagi harus ada kesepakatan di antara si pekerja dan dengan si pengusaha, karena kan sifatnya kan posisinya sama nih. Ya, Pekerja dengan si pengusaha ini posisi kedudukannya sama, jadi harus ada kesepakatan di antara kedua pihak. Kira-kira seperti itu. oke. Ya, ya, tapi kalau kita lihat di lapangan ya, Ya. Mas Yudi, banyak yang menyalahartikan tentang dirumahkan. Ya, Dirumahkan. benar. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip, ini saya rumahkan dulu loh, tapi tidak ada Kejelasan ya. kejelasan, gaji pun tidak ada, insentif juga tidak Jadi ada. hanya status tetap karyawan Iya. tapi tidak. Nah, itu kira-kira itu sudah apa? Jadi gini, dasar hubungan hukum antara si pekerja dengan si pengusaha ini kan biasanya ada dasarnya kontrak Ya. atau PKWT ya, perjanjian kerja waktu tertentu atau pekerjaan kerja waktu tidak tertentu. Ya. Kan harus ada itu tuh. Iya. Nah, harus ada itu. Nah, istilah dirumahkan itu sendiri sebetulnya di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja itu sebetulnya nggak ada. Ya. Itu sebetulnya nggak ada itu. Itu sebenarnya kondisional sih sebenarnya menurut saya. Iya nggak? Saya baca Undang-Undang Tenaga Kerja itu nggak menemukan itu. Istilah dirumahkan itu Dirumahkan. nggak menemukan. Nah, Bisa dikoskan. Dikoskan. Jangankan dirumahkan. Nggak Apalagi menemukan. dikoskan. Mungkin ini istilah-istilah yang timbul di saat-saat situasi tertentu, mungkin Iya. bisa seperti itu ya. Mungkin dalam hal ini kan karena kita tahu sendiri COVID-19 ini kan menerjang seluruh lini usaha, mungkin satu keputusan diambil untuk tidak PHK tapi merumahkan sementara, mungkin kira-kira itu yang menurut si pengusaha dianggap lebih baik daripada di PHK, kira-kira seperti itu. Ya menarik sih memang. Jadi memang sebenarnya tidak ada di undang-undang. Nggak ada di undang-undang istilah dirumahkan itu. Dirumahkan nggak tidak ada. Tapi apakah itu sebuah hal yang diperbolehkan oleh pemerintah? Kan karena tidak ada undang-undang nih. Kan berarti bisa diperkarakan dong bahwa kalau saya misalkan contohnya dirumahkan, saya bisa untuk menuntut dong karena tidak ada di undang-undang. Ya, Gimana tuh? maka dari itu tadi saya sampaikan bahwa istilah dirumahkan itu harus ada kesepakatan antara si pekerja dengan si pengusaha. Win-win solusinya seperti apa menghadapi situasi kondisi perekonomian saat ini, seperti itu. Jadi dari pengusaha juga harus ada memikirkan karyawannya, semaksimal mungkin diperjuangkan untuk tidak melakukan PHK, dan karyawan juga di satu sisi mau tidak mau harus diajak untuk mengerti juga kondisi perusahaan itu sendiri, apakah ini mampu bertahan ataukah bangkrut misalkan, seperti itu. Tapi untuk tadi kan kita sempat menyinggung tentang undang-undang ketenagakerjaan. Apakah di dalam undang-undang tersebut menjelaskan tentang PHK? Kalau di dalam undang-undang itu ada Ya. itu ada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang precision dan industrial, itu ada. Jadi kalau misalkan si pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja, lalu kemudian si pekerja ini tidak mendapatkan hak-haknya seperti uang pesangon segala macam, itu bisa si pekerja ini bisa meminta kepada pengusaha untuk melakukan pertemuan, istilahnya kalau di dalam undang-undang itu bipartit. Jadi bipartit itu forum antara si pekerja dengan si pengusaha. Seperti itu. Atau kalau misalkan di dalam perusahaan skala besar biasanya ada serikat pekerja, bisa juga nih si pekerja ini minta serikat pekerja ini untuk mewakili kepentingannya dengan si pengusaha, seperti itu. Lalu kemudian apabila tidak ada kesepakatan, tidak ada win-win yang didapat, barulah si pekerja ini bisa bawa masalah ini ke Disnaker setempat. Di situ ada nanti namanya lembaga tripartit. Jadi pemerintah dalam ini Disnaker sebagai mediator bertindak sebagai Penengah. penengah. Dia mendengarkan dari keterangan dari pihak pengusaha seperti apa, dari pekerja seperti apa. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya PHK ini juga bukan hanya dari kacamata perusahaan aja ya untuk memutuskan kontrak, tapi juga sebagai karyawan pun juga bisa dong berarti
bukan mengajukan PHK ya, Mengundurkan tapi diri. mengundurkan diri kan Mengundurkan diri. jatuhnya. Mengundurkan Mengundurkan diri. Dengan ya tadi melalui serikat tadi, Ya, bahwa untuk kalau memang memperjuangkan melalui serikat, ya. memang kalau memang tidak ada titik tengah dengan bantuan Disnaker sekalipun baru. Iya, baru dibawa ke pengadilan hubungan industrial. Seperti itu. Apakah di dalam undang-undang itu menjelaskan juga kapan perusahaan boleh mem-PHK karyawannya? Ada item-item atau persyaratan tertentu yang yang diberikan kepada pengusaha, istilahnya bukan boleh ya, maksudnya dia misalkan dia melakukan PHK dengan alasan efisiensi itu diperbolehkan, tapi syaratnya harus ada laporan keuangan 2 tahun terakhir bahwa perusahaan itu mengalami loss atau kerugian. Nah seperti itu, ada tahapan-tahapan, jadi nggak bisa juga pengusaha ini serta-merta langsung tiba-tiba mem-PHK pekerja itu sendiri. Nah seperti itu. Ada juga contoh misalkan ada juga case yang di PHK nih karena berbeda pandangan politik atau berbeda keyakinan. Nah itu kan nggak boleh itu kan dalam undang-undang hak pekerja itu dilindungi. Nah itu apabila pengusaha melakukan itu, si pekerja bisa melakukan, bisa menuntut lah ya, jalur bisa hukum ya. jalur hukum seperti itu. Tapi kalau di PHK berarti si pekerja kan mendapat pesangon ya, wajib ya. Kewajibannya seperti itu. Ya. Nah, misalnya cash ya, kalau cashnya ketika dia mem-PHK banyaknya perusahaan karena dalam tanda kutip nih perusahaannya sudah angkat tangan lah, ya kan? Sudah angkat tangan dan dia mem-PHK karyawan-karyawannya kurang lebih misalnya 1.000 karyawan di PHK. Nah, si perusahaan berkewajiban untuk memberikan pesangon ke 1.000 karyawan. Ya. Tapi kalau perusahaan itu tidak mampu membayar pesangonnya seperti apa, Tina? Nah, itu gini. Itu biasanya ada pertemuan yang bipartit itu Ya. antara pekerja dengan pengusaha. Mungkin misalkan seharusnya dapat pesangon 1.000 misalkan. Menurut undang-undang Ya. dengan dasar perhitungan masa kerja Ya. sekian macam segala macam itu 1.000, tapi perusahaan nggak mampu nih. Ya. Ternyata perusahaan hanya mampu 500. Nah, ini kan sebetulnya di bawah ketentuan sebetulnya kan. Ya. Tapi misalkan dari sisi pekerja beranggapan bahwa nggak ada masalah dia dengan dapat hanya 500 dan itu diterima oleh pekerja, it's okay. Tidak masalah ya. Nggak masalah. Tapi kalau misalkan pekerja tidak terima dan tetap menuntut haknya sesuai dengan ketentuan, ya berarti dia harus melanjutkan upaya hukum. Upaya hukum. Oke. Jadi ketika kita berbicara upaya hukum, maka ada namanya perusahaan itu dipilotkan. Ya. Oke. Kita berbicara soal pilot. Ketika perusahaan itu pilot, apakah perusahaan itu masih wajib untuk membayar pesangon? Jadi gini, sebetulnya pilot itu tidak hanya dalam undang-undang kepilotan tidak hanya bisa diajukan oleh perusahaan maupun bisa juga dilakukan oleh perorangan ataupun dengan kreditur-kreditur Ya. dari perusahaan itu sendiri. Nah, dalam undang-undang kepilotan juga ada yang namanya PKPU, Ya. penundaan kewajiban membayar utang. Istilahnya simpelnya adalah restrukturisasi utang nih. Ya. Jadi misalkan perusahaan punya utang sekian, dia mengajukan restrukturisasi permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga dengan dia membuat proposal perdamaian. Di situ dia cantumkan jangka waktu pembayaran segala macam. Nah itu sebetulnya dengan kondisi sekarang untuk perusahaan itu sebetulnya lebih bagus sebetulnya. Dipilotkan. Bukan, perusahaan mengajukan permohonan PKPU. Permohonan PKPU. Jadi dia merestrukturisasi utang-utangnya dan itu berlaku untuk seluruh tagihannya dia tanpa terkecuali, termasuk juga dengan tagihan bank. Oke. Kita kembali lagi ke kata-kata pilot ya. Ya. Ketika pengadilan sudah memutuskan bahwa perusahaan ini pilot dan perusahaan ini sudah tidak bisa membayar sama sekali. Ya. Dan kita ketika kita berbicara hukum bisnis, maka perusahaan itu berbentuk PT misalnya kan, Ya. berbentuk PT. Kalau PT ini kan tidak harta pribadi kan tidak ikut serta dalam penyitaan dan lain-lain, Ya. kan? Hanya dengan nilai sampai dengan modal itu di store dan aset-aset. Nah, kalau betul-betul pilot dan perusahaan tersebut tidak bisa bayar, berarti
nasib karyawan itu loss. Jadi gini Mas Topan, jadi implikasinya perusahaan itu pilot adalah dengan diangkatnya kurator. Betul. Ya, kurator itu sendiri adalah perseorangan atau balai harta peninggalan yang memiliki sertifikasi tertentu untuk mengurus harta debitur pilot nih. Nah, jadi apabila perusahaan pilot seluruhnya nih ngurusin kurator ini. Nah, baik dalam pembayaran utang-utangnya maupun dalam menjual aset-aset perusahaan. Nah, apabila di dalam perjalanannya kurator ini menemukan bahwa asetnya tidak cukup, ada tapi tidak cukup, ya dia sifatnya asasnya pro rata. Pro rata. Jadi disesuaikan dengan besarannya tagihan masing-masing. Seperti itu. Jadi disesuaikan dengan hasil dari penjualan aset-aset perusahaan. Ya, ini kan mudah-mudahan berguna bagi masyarakat Balikpapan khususnya. Apalagi yang punya perusahaan-perusahaan tentunya. Jadi bukan hanya dari sisi karyawannya aja, dari sisi perusahaannya dari sisi juga. perusahaan juga penting. Karena begini, kalau undang-undang PKPU dan kepilitan itu, kalau stigmanya sekarang masa pengusaha itu masih melakukan restruk ke masing-masing nih. Dia punya pinjaman pembiayaan di 3 bank. Dia datang satu-satu nih ke bank. Ke bank A, dia mengajukan proposal sekian lama, sekian waktu. Ke B sekian, ke C sekian. Tapi kalau dia langsung mengajukan PKPU ke pengadilan niaga, itu berlaku untuk seluruhnya. Dari seluruh bank. Dari seluruh kreditur yang punya tagihan ke sama debitur ini. Apakah dengan pengajuan PKPU itu bisa membantu untuk menggaji karyawan-karyawan di PHK? Yang tadi terlepas dari kemampuan sangat. Karena gini, karena dalam PKPU itu upah tertunggak kastanya paling tinggi. Upah tertunggak kastanya Upahnya paling tertunggak tinggi. kastanya paling yang tinggi. diutamakan terlebih Terlebih dahulu. Berarti hak pekerja ini betul-betul diutamakan ya? Iya. Oke. Upah tertunggak. Baru bawahnya baru kemudian pajak, segala macam. Baru biaya kepalitannya. Baru habis itu pesangon itu masuk sama dengan kreditur yang tanpa jaminan. Oke. Seperti itu. Jadi sebetulnya untuk bagi pengusaha dengan kondisi sekarang ini lebih baik yang dia masih mau mempertahankan usahanya tapi kesulitan untuk menggaji atau untuk melakukan perpanjangan waktu hutangnya daripada satu-satu nih datang satu-satu ke bank atau ke perusahaan vendor-vendornya dia, mendingan dia langsung aja ngajukan ke pengadilan niaga permohonan PKPU, diajukan proposal yang isinya memuat skema schedule pembayaran dan itu berlaku untuk semuanya. Apakah pengajuan itu ada minimal, misalkan perusahaan ini harus berdiri berapa tahun? Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi yang bisa mengajukan itu selain perseroan terbatas, CV juga bisa mengajukan, pribadi juga bisa mengajukan. Ya. Menarik banget. Dan buat teman-teman yang sudah mulai tertarik dengan obrolan kita dan mulai ada bermunculan pertanyaan, silahkan ditulis di live Instagramnya atau penasaran banget dan aduh mau nulis aja bingung, gabung aja langsung ke Kopi Dalang nongkrong ngopi sambil ngomongin masalah hukum dan bisnis bersama dua narasumber yang sangat hebat ya. Aduh. Ya jadi tadi padahal kita mau buat 2 sesi. Pertama kita bicarain PHK dulu, yang kedua kita bicarain utang piutang, akhirnya nyangkut. Tapi memang karena bisnis dan hukum itu memang sesuatu yang tidak bisa lepas. Iya. Dan memang dalam implementasinya juga kita lihat Mas Taufan dan Mas Yudi juga terjun di 2 bidang yang kita bicarakan ini gitu loh. Jadi benar-benar ya. Gimana Mas Yudi? Mas Yudi mungkin ada sedikit tambahan. Untuk kita kan sekarang lagi Mas Taufan sampai saya salah loh. Mas Taufan mungkin tadi kan juga banyak nanya-nanya kan juga tertarik. Gimana? Ini mumpung sesinya masih Mas Yudi nih. Ada lagi yang mau disampaikan ke Mas Yudi? Sudah sih, cukup sih. Ya pesan saya sih kepada para teman-teman atau masyarakat yang terdampak oleh PHK atau dirumahkan, jangan langsung down, jangan putus asa. Sebenarnya ketika kita melihat wabah pandemi seperti ini, kita jangan hanya berpikir bahwa ini saya ini di PHK nih, down kita.
down, tapi kan dengan adanya COVID seperti ini sebenarnya misalnya menurut saya ya, itu langkah kita untuk menyusun strategi. Yeah. Strategi. Ketika kita punya pemikiran untuk berbisnis. Oh, saya bisnis, saya nggak punya uang. Nah, itu kebanyakan orang berbicara ketika bisnis Modal dulu. Ya. modal yang utama. Padahal yang minggu kemarin yang saya katakan bahwa jangan pikirin modal dulu deh, mentalnya dulu deh. Mentalnya dulu. Nah, mentalnya sudah siap, terus kita susun action plan dan lain. Terus kita juga sudah berdoa kepada yang kuasa. Sekarang banyak kok, walaupun kita tidak punya modal, ya menjadi reseller mungkin, dropship dan lain-lain. Nah, sebenarnya dengan masa seperti ini, yang teman-teman yang kurang beruntung yang di PHK atau dirumahkan, ya bisa belajar di internet bagaimana menjadi reseller yang baik, dropship yang baik, atau memulai usaha kecil-kecilan yang baik. Ya. Tapi harus betul-betul serius. Nah, pertama ketika kita mau memulai bisnis, kita harus suka dulu nih bisnisnya. Kemampuan kita apa sih? Contoh, misalnya kita senang di musik nih. Ya jangan bisnisnya bisnis di bengkel gitu loh. Nggak sesuai banget ya. Nggak sesuai. Dengan passion nggak sesuai dengan juga. Nah, jadi ketika kita senang musik, mungkin kita bisa jadi salesnya jualin produk-produk dari galeri musik. Iya, ini saya sebenarnya mau motong untuk iklan. Saya mau motong untuk iklan, tapi saya nggak enak sama Stofan. Jadi buat teman-teman, saya juga mau mengucapkan terima kasih buat sponsor kita, sponsor besar ini, kepada galeri musik yang sudah mensponsori podcast kita malam hari ini dan juga podcast sebelumnya, di mana di galeri musik banyak sekali perlengkapan musiknya dan yang paling penting harganya itu nggak mahal. Iya, sangat-sangat terjangkau buat kalian-kalian yang punya hobi bermusik. Untuk mengisi waktu WFH, aduh enaknya ngapain ya? Ayo cek toko galeri musik. Genjang-genjang jadi YouTuber. Iya, bisa jadi YouTuber. Bisa juga ngisi-ngisi di kafe, nggak Mas? Betul. Itu kan salah satu ya peluang juga. Di galeri musik tuh bisa kredit juga kali ya? Kalau untuk kredit saya nggak berani nih ngomong. Oh, gitu. Karena bisa kredit pribadi, bisa juga kredit yang umum ini dua. Ya mungkin biasanya sih kalau saya lihat untuk toko musik yang sudah besar seperti galeri musik, biasanya dia punya lembaga pembiayaan sendiri. Yang mudah-mudahan misalnya ada nonton lembaga pembiayaan bisa ngiklanin untuk minggu depan. Bisa ikut sponsor ya. Bisa ikut sponsor. Ini, waduh, Mas Taufan ini memang paling semangat kalau bagian sponsor nih. Jadi sebenarnya udah banyak sponsor di belakang kita ini, sebenarnya sudah banyak ini yang nunggu semenjak podcast dengan Mas Taufan. Itu Mas Yudi. Mungkin setelah Mas Yudi ada lagi nih kan kita dapat sponsor ya. Mudah-mudahan ya, amin. Dan kita sapa dulu buat para penonton live Instagram Kopi Dalang dan live Facebook Kopi Dalang. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya tetap sehat dan tetap asik-asik bareng dengan obrolan kita malam ini dengan Mas Yudi dan Mas Taufan. Yang mungkin punya keluh kesah tentang hukum dan bisnis bisa langsung ikut bertanya di live Instagram dan live Facebook kita. Oke Mas, ada yang bertanya nggak ya? Belum ya? Oh, lagi sapa-sapa. Oke. Lagi menyapa-nyapa. Tadi tuh ada pertanyaan di inbox itu. Oh iya, tadi memang baru masuk ini Mas. Kok, aduh, kayaknya feelingnya Mas Taufan nih memang benar-benar kuat. Memang ada pertanyaan dari teman kita. Saya bacakan dulu ya Mas. Ya, silakan. Jadi dari Christian Baureh. Selamat malam Pak Taufan. Nyapa dulu nih. Apa kabar? Jadi beliau ingin konsultasi mengenai hukum dan bisnis katanya. Saya memiliki customer Pak yang sudah macet pembayaran selama 3 tahun dan menunggak sekitar 122 juta kepada kami. Jadi kepada perusahaan dari Mas Christian ini. Dan customernya tidak memiliki itikat yang baik. Bagaimana ya cara menyelesaikannya? Mungkin karena ini Mas Yudi dulu ya. Karena ini ada lanjutannya Mas Yudi dan dari perusahaan pun telah mengambil langkah hukum. Ya. Tetapi memang ada cobaannya, yaitu setiap ingin maju ke sidang berkas itu selalu hilang gitu loh. Jadi Mas Yudi silahkan monggo karena ini menyangkut pengadilan ya. Jadi mungkin masuk ke Mas Yudi silahkan. Jadi gini Pak siapa Pak Christian. Pak Christian. Pak Christian mungkin kasusnya Pak Christian tadi yang sudah diambil itu adalah gugatan uang prestasi mungkin Pak ya ke pengadilan negeri ya. Iya. Mungkin
kalau misalkan Pak Christian bilang hilang, saya malah balik bertanya nih Pak, hilangnya itu gimana Pak hilangnya Pak? Karena setiap kita melakukan gugatan ke pengadilan itu pasti ada yang namanya nomor register perkara. Ya. Nah dari nomor register perkara itu kita bisa telusurin kapan nih jadwal sidang-sidangnya. Ya. Dan untuk gugatan prestasi itu upaya hukumnya masih panjang. Selain di pengadilan negeri juga masih ada upaya hukum di pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung juga masih bisa. Jadi mungkin bisa dicari tahu dulu nih alasannya apa nih hilang. Hilangnya itu Hilang kenapa ya, hilangnya itu di mana? Hilang berkas ini. Hilang berkas di mana? Apakah sebelum dibawa pas mau didaftarkan? Enggak sih, Apakah sudah kalau di sini sih didaftarkan? tertulisnya, tapi setiap maju sidang berkas selalu hilang di pengadilan. Ini memang agak bingung, hilangnya di pengadilan. Makanya Ini bagaimana? apakah yang menghilangkan tanda kutip Yang memberikan, pengadilan, ataukah yang membawa berkas ini? Ke pengadilannya Ya, yang hilang. ya, karena kita biasanya kalau kita mendaftarkan suatu perkara di pengadilan, kita pasti akan Diberikan diberi, nomor ya, nomor register perkara dan kita akan kasih slip untuk membayar ke bank. Ya. PNBP ya. PNBP. Nah, seperti itu. Jadi mungkin bisa ditelusurin dulu nih hilangnya di mana nih. Oh, gitu Tapi ya. kalau misalkan sudah ke register di pengadilan, sudah dikeluarkan nomor perkara, saya rasa agak Bingung nggak ya? mungkin ya, agak nggak mungkin kalau sampai Tapi kalau hilang andai gitu kata berkas. memang berkas itu tidak hilang nih, tetap diajukan ke pengadilan, itu bagaimana Mas? Untuk Mungkin gini, Tunggakannya. saya potong sedikit. Ya, silakan. Mungkin gini, mungkin Mas Yudi bisa terangkan juga kepada penonton live kita ini. Sebenarnya dengan situasi yang saat ini, ketika kita punya piutang dan yang berhutang kepada kita tidak bisa membayar nakal dan lain-lain, itu teknis awalnya seperti apa? Dari awal sampai dengan proses ke pengadilan. Ya. Jadi biasanya yang berlaku itu biasanya dari si orang memiliki piutang ini dia memberikan somasi biasanya. Ya. Ya. Bisa somasi sekali, 2 kali, 3 kali. Intinya isi somasi itu ya teguran untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap sejumlah nominal uang seperti itu. Boleh saya potong lagi? Ya. Nah, ketika kita berbicara somasi biar masyarakatnya Ya. plong nih kan. Nah, kata-kata somasi kan nih Agak sedikit, masih Somasi. somasi Lebar itu ya. apa ya? Apakah somai ditamentrasi atau apa ya? Ya somasi itu teguran kepada si yang berhutang ya. untuk melaksanakan kewajibannya. Jadi kalau misalkan ada orang yang sebagian menyatakan somasi itu peringatan, Ya. Ya. ada orang yang tidak mau pakai kata somasi, dia ganti judulnya dengan permohonan klarifikasi. Ada juga yang permohonan pembayaran. Nah, Ya. jadi ini masing-masing dari orang atau masing-masing dari lawyer biasanya punya Bahasa sendiri-sendiri ya. tersendiri. Mana yang agak bahasanya agak keras, yang Ya. masih agak Masih halus. seperti itu. Oke, apakah somasi itu bisa langsung diajukan oleh perusahaan tersebut atau apakah harus memakai lawyer kita melakukan somasi? Biasanya perusahaan itu sendiri bisa. Tapi biasanya karena lawyer yang biasanya mengerti dengan pasal-pasal apa yang bisa diajukan, biasanya menggunakan jasa lawyer. Ya, oke. Jadi istilahnya mudah-mudahan yang nonton juga sudah Ya. mengerti apa itu somasi dan siapa yang mengajukan Ya. somasi Ya, tersebut. tambahan sedikit Mas Sofan. Ya. Jadi gini, kadang teman-teman pengusaha ini suka abai, suka lupa sama yang namanya kontrak. Oke. Iya. Oke. Nah, jadi alangkah lebih baiknya sebelum melakukan adanya hubungan hukum dengan Oke. dengan pihak lain, supaya hak-haknya itu Dipenuhi. bisa dipenuhi semua, alangkah baiknya kalau didahului dengan adanya kontrak. Nah, untuk kontrak ini Mbak, Ya. perannya bisa ke Mas Tofa. Nah, dia lebih nih, lebih detail nih, apa sih yang harus ada dalam kontrak nih, Ya. seperti itu. Ya, oke. Gimana Mas? Jadi Tambahkan. ketika kita berbicara kontrak atau perjanjian, banyak orang yang ketika melakukan suatu hubungan bisnis dimintakan suatu kontrak atau perjanjian, apalagi dibawa ke notaris, Iya. ya kan? Berpikirnya sudah uang aja nih. Ya.
oh nanti saya bayar mahal. Iya. Padahal ketika dia punya bisnis yang lumayan besar itu betul-betul harus diikat oleh namanya perjanjian. Iya. Karena dengan adanya perjanjian maka hak dan kewajiban kreditur dan debitur itu betul-betul kita tuangkan di dalam akte biasanya ya. Nah, ketika kita sudah punya perjanjian, contohnya pengakuan hutang misalnya, pengakuan hutang. Nah, pengakuan hutang biasanya nanti langsung akan diturunin yang namanya misalnya jaminannya rumah bisa diikat dengan hak tanggungan. Kalau jaminannya kendaraan bermotor seperti motor, mobil dan lain-lain itu bisa diikat dengan fidusia. Kalau jaminannya kapal laut bisa diikat dengan hipotek. Nah, kebanyakan pengusaha dia sudahlah, nggak usah pasang HT lah ya, nggak usah pasang hak tanggungan. Wah, nggak usah pasang percaya aja. Iya, Asas percaya. Iya. Asas percaya. Nggak usah pasang hipotek mahal-mahalin aja. Iya. Karena memang ada biayanya di situ. PNBP-nya juga lumayan juga. Nah, harapan saya pengusaha-pengusaha ketika melakukan suatu bisnis yang ada nominalnya, jangan lagi percaya sih sama dia. Duitnya nggak ada temannya, bos. Iya. Kalau udah bicara bisnis nggak bisa itu namanya teman-teman Iya, atau saudara-saudara bahkan nggak bisa ya. Dan biasanya perusahaan hancur dari orang-orang terdekat. Iya, benar. Hati-hati yang punya usaha dengan keluarga, bukannya bagaimana. Memang semua itu penting. Ini Jelas pentingnya semuanya. legalitas. Harus Ya, jelas Mas? semuanya. Pentingnya legalitas Ya, itu di sini. nah jadi ya mudah-mudahan dengan adanya tertib administrasi, kita punya perjanjian ketika kita melakukan suatu bisnis, maka semuanya akan lancar. Ketika ada hal seperti yang dihalamin oleh Mas Christian tersebut, saya juga tidak tahu nih apakah piutangnya tersebut apakah ada perjanjiannya atau tidak. Ada kontraknya. Nah itu nanti diterangin oleh Mas Yudi tadi baru sampai tahap somasi. Ya silakan Mas. Ya, jadi karena sifatnya ini adalah kalau saya bilang customer, berarti kan saya beranggapan ada namanya hubungan jual beli berarti ya. Jual beli berarti barang. Nah, biasanya yang perusahaan-perusahaan ini dia karena sudah belinya rutin, kadang abai itu yang namanya kontrak. Iya. Jadi hanya nota pengiriman. Iya. Nota pengiriman. Kirim 100, bayar 50 dulu. Kirim 75, bayar 25 dulu. Nah, ini jadinya hubungan hukum apa? Kalau misalnya ada masalah, ya jadinya hubungan hukum perdata. Ya. Hutang piutang. Nah, penyelesaiannya di mana? Ya dengan melakukan gugatan ke pengadilan negeri seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi disinggung sama Mas Topan adanya undang-undang PKPU dan kepeeditan. Nah, ini sebetulnya yang sekarang lagi banyak dilirik sama pengusaha-pengusaha nih. Iya. Tapi undang-undang kepeeditan ini punya syarat-syarat tertentu. Misalkan salah satunya dia adalah harus adanya 2 kreditur. Oke. Minimal ya. Minimal 2 kreditur. Lalu kemudian utang sudah jatuh tempo. Ya. Lalu kemudian utang itu bisa dibuktikan secara sederhana. Ya. Jadi perhitungannya nggak yang kompleks ribet seperti itu. Nah, biasanya untuk mempermudah itu dilakukan yang namanya somasi sebagai tahap awal. Ya. Sehingga jelas nih utangnya itu berapa seperti itu. Jadi memang ada somasi itu juga adalah perhitungan awal. Ya, sebenarnya. perhitungan dari satu sisi kan. Makanya ada yang namanya orang yang memakai permohonan klarifikasi. Oke. Nah, Seperti itu. misalnya somasinya 1 kali somasi tidak dihiraukan, 2 kali somasi tidak dihiraukan, 3 kali tidak dihiraukan, apakah langsung LP kita? Gini ya Atau Mas, seperti apa? karena ini ranahnya hubungan perdata, itu ranahnya adalah melakukan gugatan uang prestasi. Ya. Itu di pengadilan negeri. Tidak Nah, melapor kadang ke gini, kepolisian dulu. kadang ada karena sifatnya uang prestasi sama penipuan itu tipis-tipis. Iya, kan kita harus lihat benang merahnya nih. Ya, sifatnya tipis-tipis nih. Apakah di dalam one prestasi tersebut ada unsur Ada unsur-unsur penipuan penipuannya atau unsur penggelapannya? Ya. Berarti ketika tidak ada kedua unsur tersebut, kita bisa langsung ke PN. bisa langsung ke PN. Oke. Tapi kalau misalkan di dalam perbuatan hukumnya itu muncul karena ada sesuatu yang rekayasa, misalkan menggunakan nama palsu, Ya.
atau menggunakan janji-janji yang sesuai dengan pasal 378, 372 seperti itu bisa dibawa ke ranah pidana. Jadi memang untuk yang menilai keabsahan ya bahasanya dari dokumen-dokumen itu, apakah ketika kita membawa ke pengadilan atau ketika kita mempersiapkan akan dibawa ke pengadilan? Ya, opsi itu akan ada dua. Apakah melaporkan pidana atau melakukan gugatan pengadilan. Nah, kalau misalkan tadi murni ini namanya hubungan jual beli, apalagi sudah sempat ada pembayaran, biasanya itu pihak kepolisian agak mundur lah untuk memproses itu secara pidana karena murni hubungan jual beli perdata. Jadi makanya harus diselesaikan secara perdata. Tapi kalau misalkan di dalam perjanjian kerjasama ini ada sesuatu yang direkayasa segala macam, entah itu nama palsu atau apa yang palsu seperti itu, berarti kan ada unsur 378 dan 372-nya ini penipuan penggelapannya, berarti bisa dilakukan penipuan terlebih dahulu. Jadi mungkin kalau untuk Mas Christian tadi mungkin bisa seperti ini ya. Mungkin ketika kita somasi sudah 3 kali dia tidak menghiraukan somasinya, mungkin kita mengadakan pendekatan personal untuk mengadakan reperjanjian mungkin ya. Mungkin bisa seperti itu ya. Atau restrukturisasi pembayaran hutangnya. Pembayaran hutang yang dituangkan di dalam perjanjian dan jangan lupa itu harus ada jaminan. Harus ada jaminan ya. Dengan adanya jaminan pihak dari Christian ini akan merasa aman. Ya, betul. Tetapi apabila customer sendiri tidak mau ikut melakukan upaya hukum terakhirnya gugatan perdata ke pengadilan. Iya, bisa. Ketika gugatan perdata, contoh Mas Christiannya menang nih, jebret, menang. Berarti biasanya tuh seperti apa, sita atau biasanya di dalam permohonan gugatannya mencantumkan sita jaminan. Sita jaminan itu biasanya bisa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, sehingga nanti putusan pengadilan itu tidak sia-sia. Jadi misalkan dimenangkan, ada hal-hal yang bisa dilakukan paksaan untuk si yang berhutang ini untuk membayarnya. Bisa nggak mau bayar ya, yang sita jaminan yang disebutkan dalam putusan itulah yang bisa dijadikan eksekusi untuk sebagai ganti pembayaran hutang. Ketika orang yang berhutang tersebut tidak mempunyai suatu harta lagi dan dia diputus oleh pengadilan, apakah kasus perdata ini bisa ke pidana? Untuk ke pidana biasanya dia saat ada hubungan gugatan di perdata biasanya pending dulu nih. Pending dulu. Nanti misalkan dalam menurut penilaian kewenangannya penyidik, subjeknya penyidik ini ada unsur pidananya, berarti bisa dilanjutkan ke penyidikan untuk kemudian disidangkan. Tapi kalau misalkan tidak ada dan tidak memenuhi unsur untuk ditingkatkan ke penyidikan karena tidak memenuhi unsur pidana, ya salah satu opsinya ya gugatan ke pengadilan negeri wan prestasi, atau misalkan dia punya teman juga nih yang punya tagihan dengan orang yang sama, bisa melakukan gugatan PKPU atau pilot pengadilan niaga dengan mempilotkan seseorang. Iya, mempilotkan yang berhutang ini. Yang berhutang ini. Nah, ini karena kita Balikpapan, Kaltim kita ngikutnya di Surabaya pengadilan niaganya. Pengadilan niaga. Niaga di Surabaya seperti itu. Gimana Mas Tovan? Ada yang mau ditambahkan? Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan Mas Yudi soal hutang piutang, memang ketika kita berbicara hutang piutang ini sangat krusial ya, sangat krusial. Kita juga bingung apakah hutang piutang ini apakah kita murnikan kasus perdata atau kita bisa seret orang tersebut ke kasus pidana, seperti apa yang saya tanyakan tadi ke Mas Yudi. Ketika dia disita jaminannya ternyata bodong, nah mungkin itu bisa diarahkan ke pidana mungkin. Ya, itu karena balik ke kewenangan subjektif penyidik kan, seperti itu. Dan memang kalau bicara masalah ini nggak ada habisnya. Karena case seperti ini tuh pasti banyak dan macam-macam. Bisa satu case
sama utang-utang tapi unsur-unsurnya yang berbeda-beda. berbeda-beda. Nah itulah makanya kita buka bengkel hukum Nah, ini ya setiap hari Jumat buat teman-teman yang mungkin masih merasa bingung atau pertanyaannya hampir mirip dengan Mas Christian, cuma berbeda karena tadi macam-macam ya. Macam-macam. Bisa langsung gabung merapat ke sini di setiap hari Jumat jam 8 hingga capek. Ada Mas Taufan, ada Mas Yudi yang akan menjawab keluh kesah kalian secara langsung. Jadi mungkin yang bingung, aduh mau ngetik nih, bingung ini di live ini. Konsultasinya gratis loh ini. Konsultasi, nah itu yang penting. Konsultasi gratis ya. Jadi cukup datang ke Kopi Dalang, Pesan kopi. kita ngopi bareng. Udah sharing-sharing. Ya, masalahmu apa? Ya, mudah-mudahan bisa terpecahkan, dibantu oleh Mas Yudi. Ya, dengan membantu kan kita juga senang ya, berpahala ya. Nah, ya itulah apa namanya. Kenapa kita buka yang namanya bengkel hukum? Ya mudah-mudahan kita bisa membantu. Ketika orang mendengar kata-kata advokat atau pengacara, bayangannya, wah, gue bayar berapa ini? Benar, gitu loh. Utangnya aja cuma begini. Iya. Gitu loh. Nanti lebih mahal bayar lawyer ya daripada utangnya. Iya, jangan sampai beli ayam ganti kambing ya, kan, istilahnya gitu ya. Ya mudah-mudahan di minggu-minggu yang akan datang Mas Yudi dan rekan-rekan advokatnya bisa membantu masyarakat Balikpapan untuk suatu keadilan yang seadil-adilnya. Iya, benar. Itu yang penting sih. Dan semakin terbuka pemikiran masyarakat juga bahwa hukum itu pentingnya kita mengetahui hukum ya. Pentingnya kita mengetahui hukum. Jadi ketika kita mendapatkan entah itu di PHK atau kita memiliki perusahaan dalam keadaan yang tadi pilot atau bagaimana kita menggaji karyawan dan lain-lainnya, itu masyarakat tuh paham langkah apa sih yang harus diambil gitu. Ketika kita memiliki perusahaan, baik itu perusahaan kecil atau perusahaan besar, dan ketika kita di PHK pun apa langkahnya gitu. Karena kita sudah tahu tadi hak dan kewajiban yang harus didapatkan seorang karyawan. Dan buat teman-teman karyawan saat mau melamar kerja dan sudah diterima kerja, jangan lupa tuh minta namanya perjanjian kerja. Iya. Nah, supaya hak-haknya semua bisa jelas. Iya. Gitu. Jadi kita juga mengetahui apa sih yang kita dapatkan apabila ada kejadian yang seperti ini. Kan tidak diduga-duga ya kan adanya corona ini, dan memang itu tidak ada di undang-undang juga. Undang-undang corona. Undang-undang corona. Sepertinya bisa ini. Sepertinya kedepannya mungkin ada ya. Pemerintah akan membuat undang-undang yang lebih turn concern dengan case-case yang seperti ini, karena kita juga nggak tahu ini virus ini sampai kapan. Sedangkan akan berakibat dengan itu tadi status masyarakat, bagaimana status hukumnya ketika kita punya perusahaan dalam masa seperti ini. Kita juga sebagai karyawan dalam masa seperti ini kita digantungkan, kita dirumahkan tapi ternyata tidak mendapatkan hak dan kewajibannya. Jadi bagi teman-teman yang masih nonton sekarang, ketika punya permasalahan bisa langsung datang ke Kopi Dalang setiap hari Jumat mulai jam 8 malam, atau kalau malu bisa DM di IG-nya Kopi Dalang, atau DM ke IG saya atau IG-nya Mas Yudi. Insya Allah permasalahan-permasalahan yang kalian share di inbox kita akan kita ulas di minggu depan. Dan masih akan banyak lagi sesi podcast kita. Jadi buat teman-teman ya tadi yang sudah disampaikan Mas Taufan, malu mau bertanya langsung bisa DM juga. Mungkin kita akan membuka tema baru karena ini masih sangat meluas ya obrolan kita. Jadi kalau kita lanjutkan bisa sampai jam 12 malam lebih nih. Atau teman-teman yang lagi duduk di Kopi Dalang yang ingin bertanya bisa langsung bertanya sekarang. Waktunya sudah mau habis sebenarnya ini. Tapi sisa 5 menit lagi. Tapi mungkin aduh. Ya jadi sih ya mudah-mudahan dengan adanya bengkel hukum seperti ini antara perusahaan-perusahaan yang ada dan pekerja-pekerja yang ada dan permasalahan-permasalahan hukum yang ada di Kota Balikpapan, mudah-mudahan kita bisa membantu memecahkannya, dan jangan lupa juga kita harus dalam berbisnis karena minggu ini temanya bisnis ya, kita harus tertib administrasi. Administrasi karena sekarang pajak aja sudah luar biasa, dan saya mengingatkan kepada para pemegang perusahaan, pemangku jabatan di perusahaan, jangan lupa laporan pajaknya ya, karena ketika nanti laporan pajaknya tidak dilaporkan, ketika ada perubahan rules atau apapun itu akan terkendala. Iya benar.
seperti itu. Jadi tertib pajak itu Tertib penting. pajak penting. Ya. Apalagi di masa ini pajak tuh sangat penting loh, membantu masyarakat yang Iya. lain itu loh. Itu sudah caranya kita membantu teman-teman kita itu yang paling gampang adalah dengan bayar pajak dan tertib melaporkan pajak. Iya, Itu yang betul, paling iya. penting. Untuk Mas Yudi mungkin ada yang mau ditambahkan terakhir ini sebelum kita tutup podcast malam ini? Ya, jadi hubungan antara pekerja dengan si pengusaha ini adalah hubungan timbal balik. Jadi Iya. kedudukannya adalah equal. Jadi tidak boleh ada salah satu pihak yang merasa menangnya sendiri. Iya. Gitu. Jadi harus duduk bersama, mencari solusi yang tidak memberatkan salah satu pihak dan bisa mengakomodir kepentingan-kepentingannya seperti Iya. itu. Gitu. Oke, mungkin sebelum kita tutup saya mau memberitahukan lagi bahwa buat teman-teman yang masih penasaran silahkan datang ke Kopi Dalang atau bisa DM ke Instagram Mas Taufan dan Mas Yudi. Ada Instagramnya ya di Kopi Dalang juga ada. bisa dicari Instagramnya Mas Taufan dan Mas Yudi ingin bertanya-tanya tentang hukum dan bisnis, terutama untuk Mas Taufan ini sangat-sangat wah untuk bisnis nih. Wah nggak pernah selesai saya tuh sebenarnya juga masih banyak pertanyaan tentang bisnis kepada Mas Taufan. Saya menyiapkan pertanyaan ini jujur, nah bisnis ini banyak. Cuma sesinya Mas Yudi aja sudah 1 jam. Kayaknya lain kali kita harus buat 3 jam ini Mas. Ya, oke saya juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita untuk Galeri Musik yang sudah mensponsori semua peralatan podcast malam hari ini dan podcast-podcast sebelumnya. Dan kepada teman-teman kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton podcast ini. Semoga tetap sehat selalu, tetap ikuti protokol kesehatan pemerintah. Dan buat kalian jangan lupa tonton terus podcast kita, terutama untuk Bengkel Hukum setiap Jumat jam 8 hingga jam 9 malam. Tapi untuk sesi pertanyaan masih belum selesai nih. Sampai capek soalnya kalau sesi pertanyaan ya. Off air. Nggak ada habisnya. Karena Mas Taufan jam segini aja masih semangat nih. Ya, oke. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Tetap sehat dan tetap be produktif. Itu yang penting ya, be produktif. Oke, sampai jumpa teman-teman. Dadah. Jangan lupa di subscribe ya guys, tekan tombol loncengnya untuk menyalakan notif.